Kita semua pasti diberkati sama Tuhan ya. Minggu kemarin nonton sekolah minggu kan? Nah, jadi sekarang waktu sekolah minggu lagi. Jadi kita mau angkat pujian sebelum kita memulai, kita mau nyanyi dulu, semangat dulu. Adik-adik di rumah boleh berdiri ya, kayak kita berdiri di sini. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Kita mau bilang, ku cinta keluarga Tuhan karena kita saling mengasihi sesama kita. Boleh tepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sama dari awal yuk bilang, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Kita saling mengasihi semuanya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bilang semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, kita semua adalah keluarganya Tuhan. Otomatis kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Seperti Tuhan sayang banget sama kita, waktu itu udah turun ke dunia ya, terus udah disalib buat kita semua karena sayang sama kita. Nah, kita juga harus sayang sama Tuhan, tapi kita juga harus bisa buktiin bahwa kita sayang sama teman-teman kita, sama keluarga kita, karena kita semua adalah keluarga di dalam Allah ya. Yuk kita mau terus belajar mengasihi. Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan. Kita angkat pujian kasih pasti lemah lembut, sambil kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ucapkan sama-sama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
Ceritakan firman-Mu Tuhan, ngerti agar firman-Nya dapat kita cerna dan dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Cici yakin kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia dan selalu diberkati Tuhan. Nah, hari ini kalian semua sudah mengikuti pujian dan penyembahan. Tadi lagunya apa? Tentang kasih ya. Nah, tentang kasih itu kita bisa praktekkan dalam hal setia. Siapa yang tahu di sini setia itu apa? Setia itu artinya kita tidak mengkhianati orang lain, kita tidak berlaku jahat sama orang lain, kita selalu baik sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, kalau tadi Cici jelaskan sedikit tentang kesetiaan, ternyata ada loh 1 dari 12 murid Yesus yang ternyata tidak setia. Siapa sih dia? Betul, Yudas Iskariot. Cici yakin semua anak-anak di sini pasti sudah hafal dan tahu persis tentang siapa itu Yudas dan apa yang dia lakukan. Nah, tepat sekali adik-adik. Dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal di Bait Allah, yang memang mereka itu sengaja kalau mau menghukum Yesus. Kenapa sih Yesus sangat ingin mereka hukum? Karena pada saat itu mereka merasa iri hati dan tidak suka jika Yesus dipuja-puja orang banyak akan kuasa Yesus yang sangat luar biasa. Mereka tidak menyadari kalau Yesus itu memang diutus oleh Allah untuk turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia, untuk melakukan keajaiban demi keajaiban, supaya banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka di zaman itu. Nah, para imam, mereka itu merasa kalau kehadiran Yesus justru membuat mereka tidak lagi dihormati oleh masyarakat dan jemaat. Oleh karena itulah, mereka semua bersepakat untuk menghukum Yesus dengan cara apapun. Suatu ketika, saat jamuan makan malam, Yesus dan murid-muridnya diam-diam Yudas meninggalkan ruangan. Sambil mengendap-endap, tibalah akhirnya dia di tempat Yudas dan para imam berjanji untuk bertemu. Dalam pembicaraannya, Yudas bertanya kepada para imam, "Kira-kira apa yang akan saya dapat dari upaya saya menyerahkan Yesus kepada kalian?" Ternyata Yudas mendapatkan 30 keping dirham. Oke, sekarang Cici lagi bareng beberapa guru sekolah minggu kalian nih. Kita mau hitung uang bersama-sama. Kalian ikutin ya di rumah. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi tadi setiap koko-koko sekolah minggu mereka pegang 10 keping koin. Ya, karena koko-kokonya ada 3, kita kali 3, 10 kali 3 jadi berapa koko-koko? 30. 30. Di zaman dulu uang itu kita belum kenal rupiah. Tapi di zaman dulu kita kenalnya dirham. Apa anak-anak? Dirham. Oke. Kita masukin deh semua. Oke, akhirnya aku punya uang banyak. Kalau di zaman dulu, 30 keping dirham itu adalah jumlah uang yang besar loh. Tetapi kalau di zaman sekarang, kalau kita pindahkan ke rupiah, kira-kira setara dengan 119.000 rupiah. Atau kalau kita bulatkan menjadi 120.000 rupiah. Wah, kalau untuk adik-adik sih, kalau di dompetnya menyimpan uang sebesar itu, pasti termasuk ke jumlah uang yang besar. Karena kalian belum memiliki tanggung jawab untuk bayar listrik, bayar tagihan air, bayar kuota handphone. Karena pasti semua itu masih ditanggung mama papa kan, karena mereka yang mencari nafkah. Tetapi mungkin untuk koko cici, guru sekolah minggu, dan mama papa mungkin jumlah segitu cukup kecil ya, karena mengingat kebutuhan hidup yang jauh lebih besar. Nah, kita kembali ke ceritanya. Adik-adik, Yudas akhirnya kembali ke ruangan dengan senang sekali. Di dalam hatinya dia sudah bahagia karena dia memegang uang untuk dihabiskan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi sedih ya, Yudas sudah menjual kesetiaannya demi sejumlah uang. Dia melupakan semua hal baik yang telah Yesus lakukan baginya dan semua orang. Dia juga meninggalkan sahabatnya demi sejumlah uang. Dia tidak lagi menyayangi Yesus hanya karena uang. Nah teman-teman,
Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan sangat bangga dan senang terhadap kita. Kita juga akan selalu hidup dalam kebaikan juga anugerah Tuhan. Tapi jika kita tidak setia, kita lebih memilih bermain game daripada mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih suka jalan daripada memberikan persembahan. Wah, betapa sedihnya Tuhan terhadap semua kelalaian yang kita lakukan itu. Ayo, siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Kita biasakan diri ya untuk setia kepada Tuhan. Caranya gimana sih? 1, yuk kita rajin untuk semakin dekat sama Tuhan. Contohnya, pertama, kita datang ibadah dengan bersemangat. Kita juga kalau pagi-pagi saat teduh atau renungan pagi, lakukan dengan sukacita. Biasakan juga kita untuk berdoa setiap saat. Jangan hanya ketika kamu ada masalah baru deh nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Ketika kamu lagi happy, ayo say thanks sama Tuhan karena sudah memberikan kalian untuk bisa happy. Yang kedua, lakukan setiap apa yang Tuhan minta lewat firman-Nya di dalam Alkitab. Emangnya Tuhan minta apa aja sih? Banyak tentunya. Makanya baca Alkitabnya, jangan biarkan mereka berdebu. Loh, kan ada di HP Alkitabnya. Di HP juga boleh, asal jangan terganggu dengan hal lainnya saat kita baca firman. Dengan hal yang sederhana yang kita lakukan ini, tentulah kita sedang melatih diri dan terus menumbuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yuk kita baca ayat hafalan hari ini. Ada di kitab Ulangan 7 ayat 9a. Sudah dibuka semuanya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Nah teman-teman, di Ulangan 7 ayat 9a tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu setia. Dia sudah terlebih dulu setia kepada kita semua. Maka dari itu, ayo kita juga ungkapkan rasa syukur kita atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita lewat kesetiaan kita kepadanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami mau selalu mengutamakan Tuhan, kami selalu menomorsatukan Tuhan daripada hal-hal yang lainnya. Meskipun kami suka main game, meskipun kami suka bermain hal-hal yang kami sukai, tetapi biarlah kami tidak pernah melupakan Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan setia. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, biarlah Engkau selalu lindungi kami, Engkau selalu berkati kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Engkau juga turut berkati mama papa kami, biarlah mereka terus sehat, terus semangat dalam mencari nafkah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan kami. Tuhan berkati juga semua guru-guru sekolah minggu, biar mereka juga semakin semangat dan mereka semakin sukacita untuk menyediakan ibadah-ibadah sekolah minggu yang semakin menarik buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai minggu depan.